pengorbanannya, perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita tahu dari pagi tadi kita jam 9 sudah berada di KBRI untuk membantu mendampingi melakukan pembuatan SPLP kurang lebih sekitar ada 422 orang. Dan saat ini saya bersama Bapak Dubes kita semua. Akhirnya saya dari pagi saya nungguin Bapak untuk interview, akhirnya di jam sekarang baru bisa ketemu. Pak, hari ini kita sudah melakukan pendampingan dan banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih kok baru sekarang? Kenapa sih kok baru sekarang, nggak dari kemarin gitu? Sedangkan counter di KLAE sudah dibuka, di pelabuhan sudah dibuka gitu. Kenapa? Apakah izin dari KBRI belum didapat atau bagaimana, Pak? Ya kan kita tahu bahwa ada teman-teman yang sudah daftar sejak bulan Mei ya. Nah ini kita ingin selesaikan dulu ya. Dan memang kita tidak bisa menyelesaikan secepat yang kita inginkan karena harus memperhitungkan kapasitas karantina di tempat tujuan, katakanlah di Surabaya ataupun Medan ya. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa kita baru memproses. Ini kan rencananya teman-teman yang sudah daftar bulan Mei baru akan diterbangkan tanggal 18 kalau nggak salah ya. Nah, sementara ini kita selesaikan dulu, barulah kita terima pendaftaran ya. Jadi intinya kita juga harus menyesuaikan dengan kapasitas karantina di Indonesia supaya tidak terlalu numpuk. Tadi kan kalau beban di Indonesia terlalu berat nanti malah repot juga gitu. Dikomplain lagi nanti. Itu dia. Jadi kita harus melihat kondisi di dalam negeri lah ya, karena kita juga tahu kondisi di dalam negeri COVID masih tinggi. Kemudian Pak, ada satu hal yang mau saya tanyakan langsung nih ke Bapak Dubes yang beredar di luar. Apakah benar sih Pak tuduhan di luar sana yang mengatakan kami semua ini adalah calo berlesen yang didukung oleh KBRI dan juga Dubesnya gitu? Jadi kan begini, kita lihat awalnya lah ya, kita lihat sejarahnya sedikit ya. Kita tahu bahwa di luar sana banyak orang-orang yang ikut pulang dengan menggunakan calo-calo itu. Kita tahu bahwa pada periode sebelumnya itu, sebelum bulan Juni itu, kan banyak pesawat yang kena cancel. Betul. Jadi saya mendapatkan banyak laporan dari masyarakat, ada pesawat cancel, tiket angus, ada PCR angus ya. Ada yang kesulitan untuk STO, kan banyak tuh yang orang nggak ngerti. Akhirnya banyak orang-orang yang tidak hanya bayarnya jauh lebih mahal, misalkan Surabaya itu kan waktu itu kita dengar ada 2.500, 3.800 ada gitu-gitu bahkan lah ya. Pak. Nah, justru kita ingin membantu masyarakat supaya tidak pulang dengan menggunakan calo yang jauh lebih mahal, belum tentu bisa terbang, belum tentu ada yang ngurus gitu ya. Dan belum tentu bertanggung jawab. Bertanggung jawab, banyak juga gitu. yang kabur gitu ya. Itulah dasarnya ya. Nah, kalau katakanlah itu di calo berlesen ya, dari awal kan kita sudah tegaskan bahwa ini visinya adalah visi untuk membantu. Saya tahu bahwa dalam biaya yang sudah ditentukan itu ada kelebihannya, ya. Tapi kan biaya itu sebagian untuk biaya operasional ormas-ormas, dia kan harus perlu bensin, perlu parkir, perlu tol, perlu makan. Dan sebagian lagi kan juga untuk kembali ke masyarakat dalam bentuk subsidi. Betul. Ya, bentuk subsidi yang tidak mampu, ada itu yang kan sakit, ada yang sakit, bayi, ya, itu dan semua lain-lain. dibayarin. Kita juga tahu kelebihan itu, misalkan untuk membuat shelter, ya, shelter yang ada di Ampang itu, yang ya, ada di Aumi itu. Dia ada di Aumi itu, dan shelter itu juga kan yang menggunakan KBRI. Ya, karena KBRI ini tidak ada shelter untuk laki-laki, kalau ada orang bermasalah yang tidak bisa pulang, yang terdaftar, kita minta itu di shelternya Aumi. Ada yang sampai 2 bulan tuh di sana ya. Nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang ya. Nah itu juga kan perlu biaya, ada uang makan dan lain-lain ya. Belum lagi ada yang untuk sakit-sakit ya. Belum lagi kita juga minta bantuan Aumi untuk pendataan banlog ya. Kita juga tahu orang-orang itu juga kan perlu makan ya. Orang-orang itu juga harus mencari pekerjaan ya. Nah inilah
yang menjadi pertimbangan. Kalau dia calo berlesen, kalau AOMI itu lebih mahal dari calo, katakanlah, udah pasti saya larang kan. Betul. Jadi KBRI pun menetapkan suatu maksimum yang wajar gitu, ya. Wajar untuk dia bisa mensubsidi, wajar untuk dia biaya operasional, dan wajar untuk membantu yang nggak mampu, yang sakit dan macam-macam kan, ada yang dibahas operasi mata, ada yang macam-macam lah ya. Itu kan juga dari uang yang kelebihannya itu. Betul, jadi ada subsidi silang dari situ, ada subsidi Pak. silang, ada yang bayari tiketnya saja, ada bayari PCR-nya saja, dan lain-lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita KBRI juga paham ya bahwa setelah MCO yang bulan Juni ke sini, banyak teman-teman yang semakin sulit untuk mencari pekerjaan. Betul. Semakin sulit untuk cari uang. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah minta bertemu dengan presidium ya, agar biaya itu lebih ditekan lagi. Ya. Dan saya kira yang pulang setelah yang kemarin berhenti, setelah Juni ini akan jauh lebih berkurang, lagi harganya. lebih berkurangan ya. Jadi misinya tetap ini bukan misi mencari keuntungan ya. Kita berusaha menekan biaya itu serendah mungkin ya. Dan juga apa yang melalui AOMI ini kan pilihan ya. Kalau Anda mau ada lain yang lebih murah atau ada lain yang lebih mudah, ya silakan saja. Kita kan juga tidak memasarkan. Malah sebenarnya dianjurkan untuk mengurus secara mandiri. Saya ya, dari Pak, awal ya? kan bilang dulu, Anda yang bisa mengurus sendiri, Anda yang bisa pulang dengan cara lebih murah, silakan. Ya. Kan tidak harus lewat sini semua gitu ya. Itu yang menjadi pertimbangan ya. Jadi misinya adalah misi untuk saling membantu, saling bergotong royong. Kalau itu ada kelebihan kan ada yang dibayari tiketnya, ada dibayari comnya, ada yang dibayari seluruhnya, ada yang sakit dan lain-lain. Jadi itu kalau itu ada kelebihan, sebagian juga kembali ke masyarakat kan. Betul. Jadi ini bukan mencari profit ya, ini bukan lembaga bisnis ya, bukan lembaga bisnis. Dan saya tetap melakukan pengawasan lah ya. Kalau ada pengaduan-pengaduan yang saya anggap itu menyimpang dari apa yang sudah disepakati, pasti saya panggil juga. Pasti, ya. Pasti saya panggil juga. Pak gitu Dubes ya. sangat ketat nih di AOMI. Siapa yang ada mulai nakal-nakal, disentil Pak Dubes. Dan barusan saya juga ketemu tuh sama salah satu presidium ya, Lukman. Ya. Dan itu yang datang itu tadi pun saya panggil juga, saya random, kamu bayar berapa, saya random Sidak juga. Langsung gitu. Ya Pak Sidak ya? langsung. Dari pagi saya di situ juga sebetulnya kan. Jadi saya tetap melakukan pengawasan dan kita selalu berusaha biaya serendah mungkin. Saya kira yang sudah saya arahkan itu yang ke Surabaya jauh lebih murah lah ya dibandingkan dengan sebelumnya. Karena kan sekarang ada satu step yang hilang. Ya. Yang tidak ada ada lagi, Putrajaya. Ya, Nah, tidak jadi ada lagi ngantri harus di Putrajaya. harus turun. Itu sudah disepakati oleh presidium lah ya untuk diturunkan semaksimal mungkin ya. Tetap kita melakukan pengawasan yang intinya tidak boleh lebih mahal dari yang umum. Nggak boleh itu. Iya. Kalau ada yang bisa lebih murah dari yang di AOMI berarti ya salah. Ini akan saya periksa gitu ya, akan saya disiplinkan. Karena kalau ada orang yang bisa lebih murah dari AOMI, saya akan bubarkan lah ya. Buat apa ya? Biar aja lewat sana. Kalau rasanya nggak ada sih Pak, kalau kita juga sudah ya, kalau tanya-tanya. ada, saya kan selalu melakukan pengecekan. Kalau ada yang bisa mengurus pemulangan lebih murah dari yang diatur oleh atau yang diatur AOMI, maka AOMI akan saya bubarkan. Biar saja dia lebih murah kok. Kalau mau dibilang AOMI adalah calo, itu jauh banget dengan arti calo itu apa, arti organisasi masyarakat itu apa gitu kan, Ya, Pak? kan ini kan ada bantuan untuk yang tidak mampu. Betul. Kan? Kalau calo ini mau nggak dia membiayai? Nggak akan mau, Pak. Ada yang nampung shelter, ada yang bantu sakit. Kemarin juga ada yang bantu operasi mata kan? Betul. Ada operasi mata, patungan lah dengan saya. Jadi ada yang membantu dikembalikan. memulangkan yang meninggal. Yang meninggal juga. macam-macam. Jadi ini kan ada fungsi, ini lebih sebagai fungsi gitu. sosial. Tapi kita paham untuk melaksanakan fungsi sosial ini kan perlu dana. Betul. Kan nggak mungkin dari kocek pemerintah semua. Sekali-sekali sih boleh mungkin kocek pemerintah kocek kan. pemerintah, Cuman tapi kan pemerintah juga ada keterbatasan. Betul, Pak. Banyak yang harus diurus gitu ya. Tapi prinsipnya satu,
tidak boleh lebih mahal dari yang ada di luar sana kalau ada. Intinya itu. Nah, kemudian mungkin topiknya lari dari acara hari ini, yaitu pendampingan pembuatan SPLP di KBRI oleh AUMI. Ini pertanyaan saya rangkum, Pak. Setelah saya ketemu Bapak, mau ngajarin Bapak yang nggak sengaja di markas itu, Pak, langsung semua, oh ini yang ditunggu-tunggu nih, akhirnya Pak Dubes muncul lagi nih, menyapa kita semua gitu. Jadi saya 5 aja deh, boleh dijawab singkat, Pak. Yang pertama, boleh nggak sih Pak bikin SIM Indonesia di KBRI? Tidak bisa. Jadi tidak yang bisa. ini sebetulnya tidak perlu bikin SIM. Oh, maksudnya gimana Pak? Jadi sesuai dengan kesepakatan ASEAN dan juga peraturan Malaysia, SIM Indonesia itu tetap berlaku di sini dengan surat keterangan dari KBRI. Oh, jadi SIM A, SIM C boleh dipakai? Boleh, asal didampingi oleh surat keterangan dari KBRI bahwa ini adalah SIM A itu peruntukannya untuk apa, itu otomatis berlaku di Malaysia. Kalau sudah expired? Ya harus diperpanjang. Perpanjangnya ke Indonesia? Nah, sebetulnya di Polri itu sudah ada perpanjangan online ya. Sinar namanya. Sinar ya. Tetapi kan persoalannya itu pembayarannya, pengirimannya ke sini bagaimana. Nah, yang ada itu bisa daftar dari sini, nanti saudaranya di Indonesia yang mengurus pembayarannya nanti dan mengurus pengirimannya ke sini. Bisa begitu. Karena kan sekarang aplikasinya bisa online. Ya. Nah, sekarang baru sampai tahap itu. Ya mudah-mudahan nanti bisa lebih dari itu ya. Karena kan ini persoalan pengiriman dari Indonesia ke sini, siapa tanggung jawab? Kan Polri nggak mungkin dia ngurusin ke kantor pos atau ke apa itu DHL untuk mengirimkan, kan nggak mungkin. Kemudian Pak, yang kedua, status masa blacklist yang masih aktif, boleh nggak sih Pak pulang, apa harus buat SPLP baru atau bisa pulang menggunakan paspor yang masa aktif blacklistnya itu masih berlaku? Saya juga heran kok bisa blacklist masih aktif masuk lagi ke sini. Mungkin lewat belakang gitu kali ya Pak? Lewat belakang ya. Ketentuannya sepanjang paspor itu masih berlaku, dia bisa digunakan. Karena yang di blacklist itu kan bukan pasportnya. Yang di blacklist itu ada orangnya. Jadi pada saat dia tamprin, dia akan ketahuan tuh si A ini masih masuk ada blacklist nggak? Ya. Jadi kalau masih blacklist ada masalah nggak Pak? Kalau pulang nggak masalah. Tapi yang nggak boleh itu kan kalau dia ikut rekalibrasi tenaga kerja. Kalau pulang boleh. Nah, ini juga kadang-kadang orang salah mengerti, seolah-olah yang di blacklist itu namanya, seolah-olah yang di blacklist itu pasportnya. Sebetulnya di praktik itu kan orangnya, namanya siapa saja, begitu ditamprin keluar, oh ini kan nama Anda yang betul ini. Sekarang di paspor katakanlah namanya ganti. Ya tetap aja dia Anda yang di blacklist itu adalah orangnya. Bukan namanya. Karena dari sini. Bukan orangnya, bukan paspor, bukan namanya, bukan paspornya. Jadi itu kepastian langsung dari Pak Dubes yang banyak banget Pak yang bilang, Pak, saya di blacklist, masih aktif blacklistnya, masih ada 2 tahun lagi, lo kok bisa dari sini? Cuman ya sudah lah ya, karena memang sudah ada di sini dan mau pulang karena tidak ada pekerjaan, jadi boleh pulang. Jadi kalaupun katakanlah dia ganti SPLP, begitu ditamprin kan sama muncul juga ya Pak. Bukan SPLP-nya yang di blacklist ada dari tamprinnya itu kan. Nah ini menanggapi yang Pak Dubes membicarakan tentang kalau yang di dalam tahanan itu keluarganya boleh bertanggung jawab. Ternyata ini banyak mendapatkan sepertinya perhatian yang sangat besar dari keluarga-keluarganya yang ada di dalam, yang sudah lama tidak ada kabar. Nah, mereka tahu nih Pak, mereka ada di Depo Semenyih contohnya, cuman nggak ada nomor badannya, gitu. Nah, itu persoalannya, kita juga sering mendapatkan pertanyaan seperti itu. Misalkan nama Agus siapa gitu kan, ada di Depo sini. Nah, pihak Depo itu selalu menanya nomor badan, supaya tidak salah orangnya. Karena mungkin aja orang namanya sama. Nanti salah orang dibebasin yang salah lagi. Salah, jadi selalu minta nomor badan. Jadi padahal mereka yang di Indonesia tuh sudah mencoba menelpon langsung ke Depo di Semenyih itu Pak, lewat nomor telepon yang ada di internet, tapi nggak pernah diangkat juga gitu. Jadi mereka rasanya tidak ada jalan lain gitu untuk mengeluarkan keluarganya. Memang kalau dia tanya ke KBRI, KBRI tanya ke Depo katakanlah, pasti ditanya nomor badannya. Nomor badannya berapa? Ya? Nah itu masalahnya. Jadi harus tahu nomor badannya ya, ini yang menjadi persoalan. Tapi kalau mau dicoba ya boleh saja lewat KBRI.
Kalau pihak depo memang nama Agus siapa gitu cuma satu, ya mungkin dia benar ya. Tapi kadang-kadang kan persoalannya tahanannya di depo A itu bisa saja dia dipindah ke depo bisa lain. saja gitu dipindah. Ya bisa saja. Kalau di sini sudah penuh kan dia dipindah ke depo yang lain. Ya. Oke. Yang terakhir Pak, karena tidak mau menyita waktu Pak Dubes lama-lama nih, weekend lagi kan, ini hari Sabtu, tapi Pak Dubes masih kerja loh, ya ampun keren banget. Ini mengenai pesawat yang banyak di cancel, AirAsia sekarang menutup penerbangan yang QZ Pak, sudah banyak yang beli, dan kita maklumi mereka itu belinya ya nggak di online lewat website Pak, mereka minta tolong ke orang, beli tiket di agent segala macam. Akhirnya sudah ada yang habis hampir Rp4.000 masih nggak bisa terbang-terbang juga. Hanya ada pesawat Garuda saja yang ke Jakarta gitu kan. Sampai sekarang yang ke Medan juga belum ada. Kira-kira himbauan dari Bapak nih Pak supaya mereka tidak mengalami kerugian yang lebih besar untuk coba beli tiket terus gitu. Ya itu salah satu pertimbangan kenapa kita sarankan AOMI untuk charter pesawat supaya ada kepastian, tidak cancel. Kalau kita charter kan ada kepastian, oke berangkat tanggal sekian ke jurusan mana ya. Nah dalam situasi pandemi ini memang tidak banyak pilihan penerbangan ya, terutama untuk tujuan tertentu seperti katakanlah Medan ya. Kalau Surabaya kan masih ada Jetstar, masih ada masih bisa diakalin ke Singapura gitu ya, lewat Singapura. Jadi selama AirAsia, katakanlah dalam hal ini yang dipertanyakan AirAsia, belum ada schedule yang pasti ya mending nggak usah beli dulu gitu atau lewat jalur lain ya. Kemarin kan juga kita selalu menanyakan ke perwakilan AirAsia ya kan, di Facebook saya itu ada tuh jadwal selalu sama Pak Dubes itu diupdate. Jadi loh AirAsia yang akan terbang ya. Tapi itu adalah data yang kita peroleh dari AirAsia ya, bahwa kemudian ada di udah full gitu, udah nggak bisa dibuka lagi. Itu ini lagi. Karena apa? Karena pelabuhan bandara di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional pun hanya 5 kan, nggak bisa semuanya di Jakarta, Medan, Surabaya, Manado, Lombok kalau nggak salah satunya ya. Lombok sudah jarang banget Pak sekarang, karena kebanyakan orang sekarang ke Surabaya yang pasti. Surabaya, jadi yang memang yang ini Surabaya. Jadi ya kalau belum pasti ya jangan dulu ya. Atau kalau bisa ya mungkin lebih baik lewat Jakarta lalu ke mana gitu ya. Terus mereka sekarang ngakalinnya ke pelabuhan di Tulang Laut untuk naik kapal ke Batam. Dari Batam baru naik pesawat ke Medan. Cuman sekarang di Batam udah susah dapat tiketnya Pak. Kira-kira yang di Pelabuhan Kelang itu akan dibuka tidak sih Pak ke Batam? Kalau yang di Kelang itu tidak ke Batam. Oh. Kelang itu Medan ya Pak? Tanjung Balai Asahan atau Dumai. Kita sudah bicara juga dengan Jakarta lah ya, minta agar Tanjung Balai Asahan dan Dumai itu dibuka juga pelabuhan. Nah, ini kan persoalannya adalah persoalan kapasitas karantina. Ini yang menjadi persoalan bandara ataupun pelabuhan di Indonesia adalah bagaimana menampung atau mengkarantina warga kita yang pulang. Jadi memang ini ya harus menunggu green light dari dalam negeri lah ya. Kapan boleh dibuka itu untuk Dumai dan Tanjung Balai Asahan. Kita sudah mengusulkan, kita sudah Zoom dengan beberapa kementerian yang intinya minta agar Dumai dan Tanjung Balai Asahan dibuka, karena kalau semua hanya ke Surabaya dan Jakarta, maka Surabaya dan Jakarta nanti yang kelelep gitu kan. Benar semuanya. Pak, sekarang aja udah rame banget gitu di wisma-wisma karantinanya dari itu Surabaya. Yang memang ya situasinya banyak tantangan lah ya di dalam negeri, tidak semudah yang kita harapkan lah. Jadi memang ini kita juga harus ngatur supaya kapasitas karantina di dalam negeri ini tidak berlebihan ya, over kapasitas, sehingga justru akan menjadi masalah. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Dubes atas ngobrol-ngobrolnya yang lumayan menjawab hampir semua pertanyaan. Mudah-mudahan ya, kalau saya buka nih Pak, ada yang mau tanya nggak ke Pak Dubes?
besok saya mau ketemu beliau gitu. Udah banyak banget. Jadi ini sengaja dirahasiakan supaya Pak Dubes tidak semakin banyak menjawab. Sebenarnya menjawab boleh, tapi ini sepertinya diulang-ulang terus. Ya. Ini sebenarnya sudah ada jawabannya. Yang kemarin-kemarin cuman pada nggak nonton. Maunya Pak Dubes menjawab yang terbaru. Yang terbaru gimana nih katanya Pak Dubes? Pak Dubes juga nih diharapkan menjadi Superman, menjadi orang sakti. Ya intinya kalau ada pertanyaan kan Facebook saya juga bisa diakses. Banyak juga yang tanya langsung ke Facebook saya, ke apa direct message ya, messenger di inbox itu banyak juga. Setiap hari pun pasti jawab macam-macam deh. Baik, terima kasih banyak Pak Dubes. Ya, terima kasih. Ya. Sampai jumpa lagi semua teman-teman. Ya, jangan lupa jaga kesehatan ya, ikuti protokol kesehatan ya, SOP, jangan sampai kita lengah. Karena COVID masih banyak di sekitar kita nih ya. Masih kasusnya tinggi banget kasus di tinggi Malaysia. ya, jadi jaga kesehatan ya. Oke. Terima kasih.